Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian atas kehadirannya di siang hari ini. Kalau Ibu lihat dari wajah-wajahnya yang hadir, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Nggak ada yang sakit? Nggak ada. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta tolong ada yang memimpin doa dulu. Siapa yang mau? Bagas aja. Bagas, tolong dipimpin. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, makasih Bagas. Oke, Ibu pengen lihat dulu ya kehadiran dari kelas 11 MIPA 1 sampai MIPA 5 nih. Nanti kalau Ibu panggil 10 MIPA 1, anak-anak 10 MIPA 1 tolong nyalakan audionya ya, bilang hadir, oke? 10 MIPA 1, 11 MIPA 1, 11 ya. Mana 11 MIPA 1? Hadir. Hadir, Bu. Ada, alhamdulillah. 11 MIPA 2? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, ada. 11 MIPA 3? Hadir, Hadir, Bu. Bu. Banyak lagi nih suaranya. 11 MIPA 4? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Cek, banyak. 11 MIPA 5? Hadir, Bu. Alhamdulillah ya. Walaupun tidak 100% hadir, mudah-mudahan yang hadir ini nanti bisa mentransfer apa yang Ibu sampaikan hari ini ke teman-temannya ya. Oke. Materi kita untuk kali ini adalah tentang termodinamika. Terlihat nggak? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Lihat. Oke. Jelas ya? Oke, pada hari ini tujuan kita adalah untuk mempelajari tentang termodinamika, apa itu termodinamika, terus apa saja manfaatnya untuk kehidupan kita, dan kita nanti akan mencoba untuk mengaplikasikan termodinamika ini menjadi sebuah bentuk proyek yang nantinya akan melengkapi nilai-nilai kalian, ya. Oke, ada yang tahu termodinamika itu apa? Silakan. Termo, nah dari kata-katanya juga udah kira-kira apa nih? Termodinamika. Atau baru mendengar? Gak ada yang jawab nih. Jadi Ibu bingung. Ini sudah tahu atau belum termodinamika? Angel? Bisa mencoba Belum menjawab? tahu, Bu. Baru dengar? Iya, Bu. Nah, ini di pinggirnya ada gambar apa nih? Ada gambar termometer. Artinya termo itu berhubungan dengan apa kira-kira? Mengukur suhu. Suhu. Oh iya, terus apa lagi? Aji yang jawab nih. Terus seputar apa lagi? Ada suhu. Suhu itu terdiri dari suhu apa aja? Panas ya. Panas, dingin kan? Oke. Apa itu termodinamika? Itu berasal dari kata termos dan dinamik. Jadi panas yang bergerak. Paham ya? Kita kenalnya termos itu termos untuk nyimpan air panas kan?
Ya. Ya. Nah, ternyata termos itu memang artinya panas. Dynamic itu artinya gerak. Jadi termodinamika itu adalah salah satu cabang dari ilmu fisika yang mempelajari panas dan temperatur serta hubungan keduanya pada energi dan gerak. Nah, inti dari pembahasan termodinamika ini adalah bagaimana energi itu yang dalam bentuk panas tadi ya, mengalir dari satu benda ke benda yang lain. Gitu. Jadi panas bisa mengalir enggak? Ada yang bisa ngasih contoh? Ada yang bisa ngasih contoh? Dari Bu, besi kalau lagi Bu ngerebus, yang Bu. dipanasin. Besi yang di Panasin ujungnya, Ya. ujung satu lagi bisa panas. Ya, itu panasnya mengalir ya. Bisa. Nah, sekarang yang paling mudah gini. Kenapa kita berkeringat waktu olahraga? Panas. Gerah. Ada perbedaan apa? Perbedaan suhu? Nah, Beda. dari mana perbedaannya? Dari tubuh kita dengan Dengan udara di luar. Nah, jadi keringat itu untuk membuang panas tadi, panas tubuh kita. Jadi mengeluarkan keringat. Itu aja yang mudahnya. Ya. Nah, sekarang ada yang kita sebut sistem termodinamika. Nah, sistem termodinamika ini terdiri dari sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Jadi 3 macam ya. Yang pertama sistem terbuka, kebayang nggak? Terbuka. Oke, Ibu lewat dulu ini. Nah, lihat gambarnya. Ini gambar pertama adalah sistem terbuka. Ya. Di mana di sini terjadi transfer panas dan massa. Nah, ini sistem tertutup. Kalau sistem tertutup gimana? Tertutup ya, ininya tertutup. Nah, yang ketiga, ini sistemnya terisolasi. Sudah bukan tertutup lagi, terisolasi. Artinya tidak ada transfer panas, tidak ada transfer massa. Nah, kalau di sini masih ada nih, lihat. Di gambar yang kedua, di cangkir berisi air panas yang ditutup, masih ada transfer panas. Transfernya kemana? Kalau ini kan terisolasi nih, udah nggak bisa keluar dan masuk. Ini contohnya termos ya. Ini sistem terisolasi kalau termos. Kalau ini masih ada transfer atau pertukaran panas dari mana ke mana. Ada yang lain yang mau mencoba menjawab? Kenapa di sistem yang tertutup ini masih ada transfer panas? Ayo, transfernya dari mana ke mana? Dari air panasnya ke mana? Ke gelas tersebut kali. Gelas. Ya, masih bisa ada transfernya, kan gelasnya jadi panas. Tapi kalau sistemnya sudah diisolasi, seperti pada termos, nah itu dibuat diisolasi, jadi tidak akan ada panas yang keluar ataupun masuk. Penjelasannya ya. Nih, pada sistem terbuka ini terjadi pertukaran energi dan benda dengan lingkungannya. Itu yang tadi ya. Jadi air panas dibukain, itu kan jadi keluar masuk. Nah, kemudian perjanjian yang dipakai untuk menganalisa sistem terbuka yaitu buat panas atau Q. Panas itu Q ya. Atau kalor itu Q. Kalau usaha itu W. Nah, untuk panas disebut bernilai positif kalau diberikan kepada sistem. Jadi kalau kalor diberikan kepada sistem, itu artinya kalornya positif. Kalau kalornya keluar dari sistem berarti
negatif. Itu bisa dicatat ya, maksudnya sambil nyatat, walaupun nanti Ibu simpan juga di Elsaka. Yang kedua, untuk usaha nih. Usaha itu kebalikannya, bernilai positif kalau keluar dari sistem. Kita kalau melakukan usaha, ya berarti keluar dari sistem. Nah, itu artinya usaha kita positif. Tapi usaha, kalau kita menerima usaha, itu berarti usahanya gimana? Kalau kita menerima nih, usahanya masuk ke sistem, berarti Negatif. negatif. Kayak gini aja deh. Kita jalan, melakukan usaha nggak? Kita anggap sistem. Melakukan usaha nggak? Melakukan, Bu. Melakukan usaha. Tapi kalau kita didorongin sama orang pakai kursi roda, kita melakukan usaha nggak? Enggak, Bu. Artinya usahanya Negatif. negatif. Kalau kalor itu kebalikannya ya. Jadi kalau diberikan kepada kita dikasih panas, itu berarti kalornya positif. Kalau kita mengeluarkan, nilainya negatif. Yang kedua adalah sistem tertutup. Pada sistem ini terjadi pertukaran energi, tapi nggak terjadi pertukaran benda dengan lingkungannya, gitu. Jadi tetap masih ada pertukaran energi. Contohnya misalnya balon udara dipanaskan. Kebayang balon udara? Pernah naik balon udara? Enggak, hanya dalam ini aja ya, di TV, di cerita gitu ya, balon udara. Di dalam balon udara itu kan ada ini, ada udara ya. Masanya tetap nih. Tapi di dalam balon udara itu dipanaskan. Jadi udaranya nanti kayak gimana kalau dipanaskan? Apa yang terjadi kalau partikel-partikel udara dipanaskan? Ada yang tahu? Lebih ringan atau lebih berat? Lebih ringan. Lebih ringan. Kalau lebih ringan artinya si balonnya akan Terbang. Akan terbang. naik. Kalian belum pernah. Jadi kuncinya gini. Udara yang panas itu akan semakin ringan, ya. Kalau udara dingin itu berarti berat, turun. Semakin berat. Ngerti ya? Itu kan balon udara itu kayak gini nih. Kayak gimana ya? Balon udara itu kan begini. Ini bentuknya balon nih. Di bawahnya ini, di tengahnya, itu ada semacam kayak pembakaran. Kayak kompornya. Itu yang bakar udara. Jadi kalau pengen terbang, nah itu kan apinya tambah besar, itu naik balon udaranya. Tapi saat ini, saat mau turun, digimanain? Si apinya dikecilin. Jadi turun gitu. Paham ya? Ibu nggak jelasin nih pembatas-pembatas. Berikutnya, sistem terisolasi. Nah, merupakan sistem yang menyebabkan nggak terjadinya pertukaran panas, zat atau kerja dengan lingkungan. Jadi benar-benar tertutup rapat, udah nggak ada lagi yang bisa masuk. Masuk nggak bisa panas itu, keluar juga nggak bisa, udah diisolasi gitu ya. Paham ya? Contohnya apa? Air yang disimpan dalam termos atau tabung gas nih yang sudah diisolasi. Nah, dalam kenyataan sebuah sistem tak bisa terisolasi sepenuhnya dari lingkungan karena pasti ada terjadi sedikit pencampuran. Nah, dalam analisis sistem terisolasi, energi yang masuk ke sistem
sama dengan energi yang keluar. Kalau logikanya kan gitu. Kalau terisolasi, energi yang masuk sama dengan energi yang keluar, jadi nggak ada yang terbuang. Nah, tapi pada kenyataannya nggak bisa ya. Ada nggak yang sempurna seperti itu? Termos juga kan nggak ada yang, pasti ada batas-batas waktu di mana akhirnya agak dingin gitu kan. Tetap akan ada yang keluar, jadi nggak 100%. Ini contoh yang tadi ya. Jadi bisa dilihat, ini sistem terbuka, ini sistem tertutup, dan ini yang terisolasi. Oke. Nah, sekarang termodinamika itu punya hukum. Kalau di fisika, nggak apa ya, nggak afdol. Kalau setiap materi nggak ada hukumnya gitu ya. Jadi ini termodinamika juga ada hukumnya. Ada berapa coba? Ada yang tahu? Ingatnya hukum Newton aja ya. Termo baru. Hukum termodinamika ada 4 hukum. Ya. Yang pertama disebutnya hukum ke-0. Termodinamika ada hukum ke-0, enggak dari 1. Yang pertama hukum ke-0 menjelaskan kesetimbangan termal. Jadi keseimbangan suhu itu berlaku universal, berlakunya menyeluruh. Dengan kata lain, apapun zat atau materi benda akan memiliki kesetimbangan termal yang sama bila disatukan. Paham nggak kesetimbangan suhu? Kamu punya air panas 1 cangkir, ya, punya air es 1 cangkir. Kita gabungkan ke mangkok. Yang terjadi suhunya apakah akan misah? Yang satu dingin, yang satu panas? Enggak, Bu. Pasti nyampur ya? Jadi suhunya gimana kira-kira? Suhunya pasti di tengah-tengah. Lebih tinggi dari suhu dingin, lebih rendah dari suhu yang tadi air panas. Itu disebutnya kesetimbangan termal. Seimbang suhunya. Paham? Bisa dipahami ya? Jadi bila disatukan, apapun zat atau materi benda akan memiliki kesetimbangan termal yang sama. Oke. Sekarang jika 2 sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, jadi ada lagi nih 1 sistem lagi. Tadi kan udah nyampur tuh. Ada lagi 1 sistem lagi. Maka mereka berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Ya intinya mah ginilah hukum ke-0 mah. Semua suhu itu kalau disatukan itu suhunya akan jadi sama gitu ya. Setiap benda ataupun zat kalau disatukan, dia akan memiliki kesetimbangan termal. Termal itu suhu ya, panas. Jadi akan seimbang panasnya, melebur. Bisa dipahami itu, perasaan Ibu udah sederhana nih bahasanya. Gitu ya. Ya, bisa, Bu. Oke. Kemudian tadi hukum ke-0. Sekarang hukum ke-1 termodinamika. Hukum ke-1 nih. Ini hukum ke-1 itu adalah tentang hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi mah tidak hanya di termodinamika ya. Di energi dan usaha juga belajar. Jadi bunyinya, energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuk. Ya. Misalnya perubahan energi apa? Ada yang perubahannya jadi energi panas? Alat apa? Rika. Setrika itu perubahan energi apa jadi energi apa? Listrik jadi panas. Listrik jadi panas.
Ada nggak yang asalnya dari energi panas jadi energi apa gitu? Ada nggak? Vinosa kayaknya udah mau ngomong. Herna, gimana Her? Oke, masih banyak ya contoh-contohnya. Oke, terdapat persamaan matematik nih yang menjelaskan hukum satu termodinamika. Rumusnya ini boleh dicatat. Q sama dengan W ditambah delta U. Q itu apa? Q itu adalah kalor atau panas. Bisa kalornya yang diterima, bisa kalornya yang dilepas gitu ya. Kemudian W itu apa? W itu usaha atau energi. Delta U, nih kalau delta U pasti baru dengar. Delta itu perubahan, U itu energi dalam. Gitu ya. Oke, udah sambil nyatat ini. Ininya aja nih, rumus yang pentingnya aja. Q sama dengan W plus delta U. Oke, bisa dilihat gambar ini. Ini ada perjanjian-perjanjian ya. Yang pertama, Q itu apa tadi? Kalor. Ini pada ngomong, tapinya nggak dinyalain audionya, jadi cuman cuap-cuap aja nih di gambarnya. Oke, Q itu kalor ya. Kalor disebut positif bila kalornya masuk ke sistem. Jadi kalau sistem dikasih panas, positif. Oke, kebalikannya, kalornya negatif jika keluar. Gitu. Jadi kalau kita dapat panas, artinya si panasnya positif. Nah, kalor juga kalau dibuang dia berarti negatif. Kalau W itu usaha yang tadi udah kita bahas sepintas. Usaha itu kalau kita memberikan usaha dari sistem ke lingkungan, itu artinya usaha positif. Kita melakukan kerja, kan gitu. Tapi kalau kebalikannya nih, bila sistem yang dikenai kerja, jadi usahanya itu malah kita dapat usaha dari luar gitu, dapat bantuan. Berarti usahanya negatif. Logikanya masuk nggak? Kita aja deh, kita kalau kerja, melakukan kerja luar nih, itu kan positif kerja kita. Nah, kalau nerima justru usahanya jadi negatif gitu ya. Nah, sekarang delta U atau energi dalam perubahan disebut positif jika energi dalam sistem naik. Jadi kalau energinya bertambah nih di dalam sistem, disebutnya delta U-nya positif. Disebut negatif jika energi dalamnya turun energinya, jadi negatif. Ini perjanjian tanda istilahnya ya. Ini nanti bisa dilihat di LSAKA ya materinya. Oke, tadi kita baru sampai hukum termodinamika 1. Sekarang hukum kedua termodinamika. Tentang apa nih? Nah, hukum kedua ini membatasi perubahan energi mana yang bisa terjadi dan yang tidak. Nah, pembatasan ini dinyatakan dengan berbagai cara, yaitu
Jadi hukum 2 ini menyatakan aliran kalor. Kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Paham nggak maksudnya? Ngerti nggak? Tadi Ibu bahas yang tadi. Kita punya air es 1 cangkir. 1 cangkir lagi air panas. Ya. Kemudian kita gabungkan. Nah, akan terjadi kesetimbangan termal. Nah, kesetimbangan termal tadi itu masuknya hukum berapa? Hukum ke-0 atau hukum ke-1? Hukum ke-0. Hukum ke-0 kalau setimbang termal. Nah, sekarang nyambung ke hukum kedua. Kalor mengalir secara spontan. Jadi kenapa tadi suhunya jadi bisa sama? Karena ada kalor yang mengalir dari air yang mana? Coba. Dari yang panas ke dingin. Dari yang panas ke yang dingin. Ini hukum 2. Bisa nggak nih air mengalirnya, kalor mengalirnya dari suhu dingin ke suhu panas? Nggak bisa, Bu. Bisa nggak? Nggak. Jawabannya ada 2, bisa iya, bisa tidak. Kalau secara spontan bisa tidak? Tidak bisa. Tapi kalau dengan dibantu dengan usaha dari luar, itu jadi bisa. Ya, tidak ada yang tidak bisa. Contohnya apa? Kalau arah kebalikannya nih tadi, aliran kalor mengalir dari suhu rendah ke suhu tinggi. Contohnya apa? Ada alat rumah tangga yang seperti itu. Kulkas bukan, Bu? Iya, betul, Vinosa. Kulkas. Iya enggak? Kan kita ingatnya kalor itu panas, panas, panas. Menerima panas, menerima panas. Ya. Nah, kalau kulkas sistemnya beda. Justru membuat si alat tadi mengeluarkan kalor. Kalornya itu dibuang gitu. Jadi dingin. Dibuangnya kemana? Ke lingkungan. Gitu ya. Jadi bisa kalor mengalir dari suhu rendah ke suhu tinggi bisa jika ada usaha yang dikerjakan. Jadi kalau ada bantuan dari sebuah alat bisa. Dan sekarang yang terakhir, hukum ketiga termodinamika. Nah, hukum termodinamika ketiga terkait dengan temperatur 0 absolut. Jadi titik 0 mutlak nih. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur 0 absolut, ya, absolutnya dalam Kelvin ya, bukan dalam Celcius, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Ini ada lagi nih bahasa baru, ini entropi. Entropi itu ketidakteraturan. Ya. Nah, hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur 0 absolut bernilai 0. Jadi pokoknya pada istilahnya kasarnya gini, di titik 0 gitu ya, pada suhu 0, nah itu semua prosesnya akan berhenti gitu di titik 0 itu. Ya, jadi ketidakteraturan partikel itu di situ akan berhenti. Jadi titik dasar lah ya, hanya titik 0 itu benar-benar titik dasar. Nah, sekarang implementasi hukum termodinamika. Ada apa tadi yang udah disebutkan oleh Vinosa? Ada lemari es, ya. Apalagi? Apa? Yang berhubungan, alat rumah tangga yang berhubungan dengan panas atau dengan dingin, dengan suhu lah. Setrika. Setrika, oke, ada. Jadi lemari es contohnya ya.
pendingin ruangan, termos, mesin motor. Kenapa kita nggak masukkan setrika? Ini karena setrika mah perubahan energi ya. Dari kalau ini kita seputar perputaran tadi, perpindahan kalornya. Kereta api dengan tenaga uap, ya uap itu kan ini juga salah satu thermal juga. Terus kapal uap, kenapa kapal uap bisa bergerak? Geraknya dari mana? Ini salah satu nih ya, dan masih banyak lagi. Jadi bukan hanya ini, sebenarnya masih banyak contoh-contoh penerapan hukum termodinamika yang sudah direkayasa oleh para ilmuwan. Jadi dibuat untuk memudahkan kehidupan kita ya. Kayak termos, lemari es, kebayang kalau nggak ada termos, kita setiap mau ngopi harus masak air dulu kan. Nah, lemari es juga sama, kita nggak bisa merasakan makanan-makanan dingin kalau nggak ada lemari es gitu. Oke, materinya tadi cukup sekian. Ada yang ditanyakan dulu tentang hukum-hukum termodinamika? Udah bisa? Ini nggak jawab bisa atau bingung? Mudah-mudahan bisa ya. Insya Allah mudah. Jadi ada berapa hukum termodinamika? 4. Ada 4. Dari hukum berapa? Dari hukum ke 0, 1, 2, 3. Ya, Ibu nggak terlalu menitik beratkan kehitungannya dulu lah. Ini konsep dulu yang penting paham. Ya, Ki itu apa Ki? kalor, Kalau W, usaha, delta U, perubahan perubahan energi dalam. Ya. Oke. Kalau kalornya masuk ke sistem positif atau negatif? positif, Positif. Kalau kalornya keluar, negatif, kalau usaha masuk ke sistem negatif, positif. Kalau usaha keluar, positif, delta U akan positif jika apa? gas naik, Bukan gas ya. Energi dalam sistem naik. sistem naik, Ya, betul, naik. Terus energi dalam akan negatif? Turun. Ya. Kalau energi di dalam sistem itu turun, delta U-nya akan negatif. Oke, paham ya? Mudah-mudahan ini materi dasar yang nantinya akan kita gunakan dalam rangka pembuatan proyek. Nah, kalian udah punya satu proyek ya? Minggu-minggu kemarin proyeknya proyek apa? Biologi ya? Biologi, Bu. Biologi. Nah, sekarang kita penugasan untuk fisika ya. Jadi penugasan project based learning dengan pendekatan STEM. Jadi apa itu? Ini Ibu sampaikan kembali ya, karena untuk lebih menegaskan kembali. Apa itu PJBL atau project based learning? Itu kan singkat apa? Istilahnya pembelajaran berbasis proyek ya. Itu adalah pembelajaran yang menitik beratkan pada aktivitas siswa untuk dapat memahami suatu konsep dengan melakukan investigasi mendalam tentang suatu masalah dan menemukan solusi dengan pembuatan proyek. Jadi diharapkan dengan proyek ini kalian bisa menemukan solusi dan memecahkan suatu masalah gitu. Nah, pendekatan yang digunakan itu pendekatan STEM. Jadi ada sainsnya, ada teknologinya,
ada engineering atau rekayasanya, dan matematik. Itu ya. Kemarin mungkin sudah disampaikan di pelajaran biologi tentang STEM ini. Oke. Kenapa sih? Coba kenapa nih sekolah kita sekarang menerapkan project based learning? Kenapa Bu nggak belajar biasa aja? Kenapa harus proyek? Nah, alasannya seperti ini nih. Kita kehidupan abad 21 menuntut adanya keterampilan peserta didik untuk siap menghadapi tantangan. Nah, diharapkan dengan project based learning ini kalian akan memiliki keterampilan abad 21. Apa coba keterampilan abad 21? Itu istilahnya ada 4C ya. Di antaranya yang C yang pertama apa? Critical thinking atau berpikir kritis. Kritis enggak kalian kalau bikin apa-apa? Kritis, tapi kalau disuruh ngerjain soal mah diem aja gitu ya. Gitu. Yang kedua, collaboration. Atau kolaborasi. Jadi ini itu keterampilan abad 21, kalian harus bisa berkolaborasi dengan siapapun. Ya, harus bisa kerjasama ya, nggak boleh individualis. Yang ketiga, communication atau komunikasi, harus bisa berkomunikasi ya. Selain kerja bersama orang lain, juga harus bisa mentransfer informasi, ya itu tadi lewat komunikasi. Dan yang terakhir, C yang terakhir ada creativity, harus kreatif. Jadi kalau istilah kita mah jangan apa disebutnya teh? Jangan mainstream ya. Jadi jangan ikut aja. Orang begini ikut begini. Jadi harus kreatif, membuat sesuatu yang baru. Nah, itu keterampilan abad 21. Ya kan kalian generasi abad 21 sekarang gitu. Jadi harus lebih semangat lagi ya. Jadi apa aja yang diharapkan dari PJBL ini? 4C, ingat 4C ya. Critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Oke. Nah, sekarang mapel apa aja nih yang tergabung di grup Ibu? Bukan grup Ibu sebenarnya ya. Kan kemarin waktu beberapa minggu yang lalu kalian intinya mapel jangkarnya itu biologi. Nah, kalau untuk sekarang ini Ibu grupnya grup kedua nih. Grup kedua terdiri dari fisika, bahasa Inggris, matematika peminatan, dan sejarah Indonesia. Nah, dengan mapel intinya yaitu fisika. Ya, fisika ini mapel inti. Nanti bahasa Inggris misalnya kalian membuat laporan dalam bahasa Inggrisnya seperti apa. Nanti sejarah, misalnya kalian nanti membuat alatnya alat apa nih. Nah, nanti sejarah Indonesia kalian justru mempelajari apanya? Sejarah dari alat tersebut. Sejarahnya gimana gitu kan? Kapan mulai adanya? Misalnya seperti itu. Matematikanya apa nih? Oh, hitung nih luas dari ini. Pokoknya nanti hari-hari berikutnya nanti kalian akan bertemu dengan mapel-mapel ini. Pasti nanti tugasnya akan menginduk ke proyek fisika yang hari ini. Gitu ya. Jadi nggak usah bingung, dengan satu proyek kalian bisa mengerjakan beberapa tugas mata pelajaran. Paham ya? Ini baru grup Ibu. Nanti setelah grup Ibu selesai, nanti ada lagi grup kolaborasi yang ketiga ada. Jadi mapel-mapel yang belum kebagian proyeknya nanti ada bagiannya. Jadi sabar aja ya. Sekarang yang penting kalian fokus selama 4 minggu ke depan ngerjain 4 mapel ini. Gitu. Dengan proyeknya ada di mapel fisika, proyek intinya. Tahapannya seperti apa nih project based learning? Nah, yang pertama ada pengenalan masalah. Ya. Masalah itu bukan dijauhi ya, tapi dikenali.
harus kenal dulu nih sama masalah gitu, biar akrab gitu ya. Jadi jangan di ini, justru masalah itu di ini dulu. Apa sih ini masalahnya gitu. Pertanyaan-pertanyaannya apa nih yang jadi pertanyaan kalian? Nah, kemudian kedua, desain perencanaan proyeknya. Nah, jadi apa-apa harus ada desainnya, harus ada perencanaannya ya. Jadi nggak bisa kalian mengerjakan sesuatu tanpa direncanakan. Itu hasilnya tidak akan maksimal. Jadi kalian nanti desain dulu perencanaan proyeknya nih, saya mau buat apa gitu. Yang ketiga apa? Penyusunan jadwal proyek. Nah, setelah kalian berpikir mau ngerjain apa, tadi mau bikin apa, kalian susun jadwalnya. Oh, saya tanggal sekian mau mencari bahan ini, tanggal sekian itu harus dicantumkan. Buat agendanya, ya, catatan harian. Jadwalnya saya mau apa aja hari ini, terus berikutnya kerja kelompok yang pertama hari apa gitu ya. Jadi terstruktur. Jadi kalau misalnya ini waktunya 1 minggu, dalam 1 minggu itu selesai. Paham ya? Nah, kemudian yang keempat, tadi jadwal udah disusun nih. Yang keempat, pelaksanaan dan monitoring proyek. Dilaksanakanlah gitu. Jadi jangan sampai rencana yang tadi sudah disiapkan tidak dilaksanakan, ya sia-sia gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, menguji hasil atau presentasi proyek. Nah, menguji hasil ini akan dilaksanakan di Zoom 2 minggu kemudian. Zoom Ibu yang kedua. Ya kan Ibu Senin ini, Senin depannya off, Senin depannya lagi berarti ya. Itu waktunya kalian presentasi proyek. Siap nggak? Proyek apa ya? Nanti. Nah, jadi pas nge-Zoom itu nanti kalian presentasi. Presentasinya biasa per kelompok nanti mah boleh. Jadi satu layar itu kalian satu kelompok bareng. Nah, kemudian yang keenam, ini evaluasi dan refleksi. Jadi ini kita laksanakan setelah menguji hasil tadi. Kita evaluasi. Kalau misalnya alatnya gagal, kenapa nih alatnya gagal? Gitu ya. Terus refleksi. Nah, apa kira-kira permasalahannya, problemnya? Kalau yang bagus, ya sudah berarti selesai proyeknya. Kalau yang masih ada masalah, itu bisa disempurnakan kembali setelah presentasi. Ya. Oke, proyeknya apa nih? Nah, ternyata proyeknya adalah pembuatan alat implementasi hukum termodinamika. Waduh, berat Bu, gitu ya. Jangan dulu ini ya, jangan dulu bingung. Nanti kan Ibu jelaskan. Oke. Latar belakangnya nih, kenapa kita harus belajar termodinamika? Apa sih pentingnya termodinamika? Gitu ya. Jadi termodinamika ini tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Termodinamika telah merubah sistem industri dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu sistem industri itu membutuhkan termodinamika. Kemudian, kenapa juga kita harus mempelajari termodinamika? Karena termodinamika telah memudahkan kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya. Oke, tantangannya apa nih proyek ini? Kalian tadi sudah Ibu sampaikan banyak contoh penerapan hukum termodinamika dalam kehidupan sehari-hari ya. Udah kan apa aja tadi alat apa aja yang alat-alat yang mengaplikasikan hukum ini? Vinosa ngomong tapi nggak dinyalain audionya. Lemari es yang kayak gitu, Bu. Iya, lemari es. Terus apa? AC. AC, termos, ya, kapal uap. Wah, Bu, saya harus bikin lemari es, gitu ya. Ini bikinnya prototype. Prototype itu
miniatur. Ya bukan bikin lemari es asli. Pakai bahan apa ya? Nah, nanti kalian cari sendiri. Prototipe alat yang dapat menjelaskan tentang implementasi hukum termodinamika dalam kehidupan sekitar kita. Banyak ya? Tadi aja Ibu udah ngasih contoh tuh ada berapa? Ada 6. Cari lagi, gali lagi. Nah, kemudian syaratnya berikutnya apa nih? Tantangannya, buat sebuah alat yang minim harganya. Semakin kecil nominal yang Anda keluarkan, maka akan mendapat tambahan poin. Nah, jadi alat juga diperhitungkan. Semakin alatnya murah, apalagi misalnya gratis, misalnya gini, pakai kardus, biaya RP 0. Karena apa? Karena gratis, minta gitu ya. Nah, jadi semakin hemat Anda membuat alat, itu makin penilaiannya ada gitu ya, makin bagus. Jadi bagaimana bisa memanfaatkan barang-barang yang murah gitu ya di kehidupan kita tapi berguna. Paham ya? Jadi yang pertama, buat prototipe alat tadi implementasi hukum termo. Yang kedua, alatnya seminim mungkin harganya. Bisa? Bisa, pasti bisa. Oke, sekarang pertanyaannya apa nih? Dari alat yang tadi Anda buat, kalian misalnya mau buat apa sih? Mau buat apa? Kira-kira udah kepikiran belum? Mau bikin apa? Aduh, yang lain mana suaranya ini? Coba yang lain mana suaranya? Randy, Siti Amelia, ada Fitri. Kira-kira mau buat apa ya? Gitu. Misalnya, saya mau buat ini aja deh, buat termos gitu. Atau saya mau buat kapal uap deh gitu. Ya, kapal uap. Nah, dari alat yang tadi kalian bikin, tentukan dan hitunglah besaran-besaran apa sajakah yang bisa Anda dapatkan menggunakan alat tersebut. Oh, saya bisa menghitung kalornya nih dengan cara rumusnya pakai Q sama dengan M kali C kali delta T gitu. Oh, saya bisa menghitung, misalnya kita pakai kapal uap ya. Oh, saya bisa menghitung kecepatan kapal. Caranya gimana? Oh, saya bisa menghitung energi yang dikeluarkan. Gitu. Paham? Nah, tiap kelompok pasti alatnya beda, ya mungkin bisa sama, tapi nanti kalian menghitung besarannya itu tergantung dari keterampilan berpikir kritisnya. Oh, apa aja nih yang bisa digali nih? Bisa mencari besaran apa aja nih? Bisa menghitung besaran apa aja nih? Ya, kan tadi sudah belajar ya, ada delta U, ada usaha, ada kalor. Boleh misalnya ditambahkan lagi dengan kecepatan, waktu, apa aja yang bisa dihitung nih dari alat kalian. Silahkan, bebas, sebebas-bebasnya. Alat dan bahannya sesuaikan dengan tadi alat yang dibuat, pasti tiap kelompok juga akan berbeda, jadi nggak Ibu tulis di sini. Nah, catatan harus mencantumkan harga tiap bahan. Kemudian di total jumlah harganya. Gitu ya. Semakin kecil nominal harga yang dikeluarkan, maka akan mendapat poin atau nilai tambahan. Kemudian langkah-langkah pembuatan, itu silahkan dituliskan nanti langkah-langkah pembuatan alat selengkap-lengkapnya. Dan kemudian rekam segala jenis aktivitas selama pengerjaan proyek, buat videonya, kemudian upload di YouTube kalian masing-masing. Paham ya? Nanti linknya baru disimpan di Elsaka. Kemudian kesimpulannya gimana? Nah, silahkan nanti tuliskan kesimpulan mengenai alat yang sudah dibuat. Hubungkan dengan materi termodinamika.
dengan alat ini misalnya dapat menghitung apa-apa sesuai dengan hukum berapa termodinamika. Ya, hukum termo ada 4 loh banyak. Jadi alat yang bisa dibuat juga lebih bervariasi. Sekarang jadwal pengerjaan proyeknya nih. Kita jadwalnya 4 minggu ya. Tiap kolaborasi mapel itu 4 minggu. Kita ada di minggu pertama ini. Kita Zoom, tatap maya. Nah, sekarang adalah pemberian tugas dan penjelasan materi ya. Kita ada di sini nih. Nah, minggu kedua itu kalian mengerjakan proyek di rumah masing-masing. Jadi kan nggak ada Zoom kalau minggu depan. Nah, kemudian nanti minggu depannya lagi baru kita bertatap maya kembali untuk mempresentasikan dan menguji coba hasil proyek yang sudah kalian buat. Gitu ya. Nah, kemudian baru minggu terakhir penyempurnaan atau revisi proyek jika tadi belum berhasil disempurnakan kembali. Kalau yang sudah berhasil tinggal mengumpulkan saja. Paham ya? Jadi setiap grup kolaborasi itu dikasih 4 minggu. Dikasih 4 minggu waktunya. Jadi kalian fokus tadi ke berapa mapel? 4 ya. Tapi bukan berarti Elsaka nggak dibuka-buka, nggak dilihat-lihat. Tetap kan tiap hari ada jadwal materi-materi. Pelajaran yang lain dibuka saja. Walaupun tugas akan terfokus ke 4 mapel ini. Ketentuannya seperti apa nih? Pertama, proyeknya dilaksanakan berkelompok 4 orang. Nah, kemudian anggota kelompok harus memiliki domisili yang dekat. Jadi jangan ya ada orang Kalijati misalnya gabung sama orang Tanggulun. Lebih baik tidak gitu ya. Jadi yang Kalijati sesama Kalijati kelompoknya. Kalau yang di Tanggulun Timur sama orang Tanggulun Timur, orang Tanggulun Barat sama Tanggulun Barat gitu ya. Jadi jangan sampai yang jauh-jauh. Karena khawatir kita masih pandemi. Jadi kalaupun berkumpul jangan lupa selalu memakai masker, cuci tangan kemana-mana. Oke, tugas dikumpulkan secara individu di Elsaka paling lambat 26 Februari 2021. Jadi bukan saat nge-Zoom, sebelumnya. Nah, Bu, ini kan tugasnya nanti saya sama dengan kelompok saya. Iya. Sekelompok kan pasti akan sama ya. Tapi di-uploadnya di akun masing-masing gitu. Oke, kemudian tugas proyek yang dikumpulkan ini akan berupa yang pertama laporan praktek. Nanti Ibu kasih lembar kerjanya. Ada laporan praktik itu yang harus diisi. Yang kedua, video pembuatan alatnya. Jadi ini untuk menilai unjuk kerjanya. Jadi 2 macam ya. Tugas yang dikumpulkan itu yang pertama tadi LKS-nya lah kasarnya LKS-nya, yang kedua videonya. Bukan videonya yang dikirim ya, tapi apanya? Linknya. Ini teh pada nyebut link, tapi nggak kedengeran sama Ibu. Oke, selamat bekerja. Selesai gitu ya. Oke, sekarang Ibu tampilkan contoh LKS-nya nih. Ada satu lagi yang ingin Ibu tampilkan. Kelihatan? Kelihatan nggak? Rumak, Bu. Hah? Masa? Kelihatan, Bu. Ya, jelas ya? Jelas. Ini lembar kerjanya ya. Ini tadi udah Ibu sampaikan, latar belakangnya kan udah Ibu sampaikan tadi di PowerPoint. Nah, ini semuanya. Tantangannya juga nih, buatlah prototipe alat yang merupakan implementasi dari hukum-hukum termodinamika dengan biaya seminimal mungkin. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, alat apakah yang akan Anda buat? Tuliskan. Alat apa nih yang mau dibuat? Nah, kemudian dari alat yang Anda buat, tentukan dan hitung besaran-besaran apa saja yang bisa terukur. Jadi nanti di sini panjang nih. Panjang dan lebar. Di poin C ini.
Ini harus bisa membuktikan salah satu persamaan yang ada pada materi termodinamika. Benar nggak sih rumus ini tuh? Itu akan lebih bagus lagi. Nah, kemudian alat dan bahan. Ini nanti disesuaikan ya dengan kebutuhan. Ini kalau di contoh Ibu 1 sampai 6 bisa lebih. Dengan harga berapa? Tuliskan harganya. Jadi Ibu nggak mau kalian beli yang mahal-mahal, tapi apa ya, fungsinya sama misalnya. Kalau bisa cari yang lebih murah, cari yang lebih murah. Kalau misalnya gratisan, berarti RP berapa? RP 0. Tulis aja RP 0. Kalau semuanya gratisan, ya 0 semua. Waduh, bagus ini, endorse semua. Ketawa, biasa ini ya, hobinya di endorse. Nah, kemudian langkah pembuatan, tulis nih. Sesuaikan kalian buat apa, tulis sedetil mungkin. Dan seterusnya sesuai kebutuhan. Nah, tulis kesimpulannya apa? Dari proyek yang sudah kalian buat, simpulkan. Betul nggak nih bisa membuktikan hukum termodinamika gitu dengan alat tersebut? Gitu ya. Oke, ada yang masih kebingungan? Ini nanti lembar kerjanya Ibu share di grup kelas. Jadi nanti kalian bisa mengcopy, boleh nanti diedit. Nah, nanti kumpulkan ke Ibu berupa dokumen sama tadi link YouTube, link video. Kalaupun misalnya ini mau kalian print, boleh di print, tulis tangan, nanti difoto. Jadi yang dikirim PDF-nya, fotonya, boleh. Ya, pokoknya semudah mungkin lah caranya. Yang penting ini terkumpul dan terkumpulnya di akun masing-masing di Elsaka. Walaupun isinya sama. Ini kan nanti ditulis nih nama kelompoknya siapa. Nggak apa-apa, isinya kan sama, itu satu. Tapi yang moto banyak gitu. Atau filenya satu, tapi yang ngirim buat 4 orang gitu ya. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu seputar pembelajaran hari ini? Boleh dinyalain audionya? Sok dinyalain aja audionya. Videonya juga. Coba Ibu pengen lihat wajah-wajahnya. Nah kan, udah nggak sembunyi lagi. Oke, ada yang masih ingin ditanyakan seputar proyek yang akan kalian kerjakan nih 4 minggu ke depan? Aulia, sudah paham Aulia? Udah, Bu. Kira-kira mau bikin apa? Ada yang udah keidean belum mau bikin apa? Untuk kelompok nanti KM, tolong KM tiap kelas di list kelompoknya siapa-siapa aja, dikirimkan di grup kelas ya, atau dikirimkan langsung ke Ibu. Jadi nggak boleh lagi ada kelompok yang ganti-ganti. Gitu, sesuai domisili, 4 orang satu kelompok. Udah, tidak ada lagi yang ditanyakan ini. Via, mana Via nih, nggak ada suaranya. Siti Amelia. Iya, Bu. Waduh, sekarang mulai browsing nih. Waduh, saya mau bikin alat apa nih, gitu ya. Jadi tolong dipikirkan alatnya yang seminim mungkin biayanya, tapi benar-benar bisa merepresentasikan atau mendemonstrasikan hukum termodinamika. Banyak sebenarnya. Ya, cuma sekarang mah masih belum kebayang karena belum nyari. Nah, kalau udah nyari mah nanti banyak pilihan. Oh, saya mau bikin ini aja nih. Gampang nih alat dan bahannya gitu. Bisa nyari ini, bisa nyari ini, bisa nyari ini gitu. Oke, kalau tidak ada
Mungkin kita cukupkan sekian ya, anak-anak. Iya, Bu. Udah bener nih, nggak ada yang nanya nih. Maksa ini gurunya. Udah ya, mudah-mudahan paham semuanya. Ya, semangat 1 bulan ke depan kita fokus ke grup mapel kolaborasi 2 ini ya, 4 mapel. Terima kasih. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran, kita berdoa dulu. Oke, berdoa. Mulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hertin, tunggu dong, anak-anak jangan dulu keluar. Nah, anak-anak jangan keluar dulu. Baik, Udah Bu. Saya mau tahu responnya, 1 orang aja ngobrol gitu, dengan saya. Aduh, di sini ribut sekali, Bu. Kebetulan pinggir jalan sekali. Ya, gimana Pak Cece? Ya, kalau respon dari anak-anak saya mau tahu 1 orang aja. Oke, coba nih biasanya Gimana hari ini perasaan? Angel, mana Angel? Ini pada malu-malu Pak Cece. Nggak apa-apa, Bu, nyantai aja. Saya juga dulu waktu SMA dulu saya itu nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa, sama aja. Nyantai aja lah. Angel, Keren. biasanya Angel yang ini atau Aji. Siapa aja boleh, Mangga. Ini coba nyalain ininya, videonya. Perasaan hari ini bagaimana? Keren ya belajar fisikanya. Kalau saya dulu punya guru seperti Bu Hertin, kayaknya saya pintar banget ya fisika. Waduh. Saya nggak akan ngambil biologi kayaknya. Benar nggak, Bu? Bisa kan guru fisika itu wow gitu. Iya, wow. Luar biasa sekali. Mana ini? Kok nggak ada yang mau ngomong ini? Siapa Saya ini? sebutin aja ya, Bu ya. Devi. Anjeli Mangga. Oh, Anjeli ada. Anjeli Bella Amelia 11 minta 4 Mangga. Bapak mau tahu perasaan Anjeli. Anjeli, mana Anjeli kok nggak ngomong? Iya, Bu. Iya, Anjeli sehat, Pager? Alhamdulillah sehat. Senang belajar? Saya senang. Senang ya Anjali. Keren sekali Anjali. Mangga Anjali, bagaimana perasaan hari ini belajarnya sama Bu Hertin? Ya, cukup mengerti. Mengerti ya, gitu. Jadi Anjali udah tahu ya ke depannya mau ngapain seperti itu ya? Iya. Oke, Anjali kesulitan nggak selama PJJ? Itu doang apa sih? Sinyal. Oh nggak apa-apa. Tapi keren Anjali ya. Bapak tuh suka kagum sama anak-anak yang terkendala dengan sinyal atau kuota, tetapi bisa istilahnya itu apa? Bukan memaksakan ya. Istilahnya itu berjuang untuk mendapatkan pembelajaran dengan usaha sendiri. Luar biasa Anjali ya. Keren sekali Anjali ya. Oke, senang ya. 1 lagi dong, Devi Mangga. Devi Nur Anissa Solihat. Bagaimana hari ini, Bager? Baik. Perasaan hari ini bagaimana belajarnya? Senang. Menyenangkan ya? Oke. Sip. Bu Hertin sudah ya? Hatur nuhun Mangga. Anak-anak sudah senang. Saya tadi melihat wajah-wajahnya serius sekali, memperhatikan, gitu, luar biasa. Mudah-mudahan jadi anak yang luar biasa. Mangga, Bu. Iya, makasih. Ibu mungkin dari Ibu Kepala barangkali mau berinteraksi dengan siswa. Ya, pada dasarnya saya senang sekali ya melihat anak-anak semuanya belajar serius, walaupun saya juga paham semuanya mengalami kesulitan, sehingga kehadiran juga tidak maksimal pada hari ini, tapi itu bisa dimaklumi. Tapi semua kan pembelajaran direkam, jadi nanti bisa dilihat di di YouTube channel kita ya.
Dan nanti juga anak-anak yang sedang melaksanakan hari ini juga bisa melakukan memberitahu teman-temannya yang lain supaya informasi ini juga tersampaikan. Selain itu kan Bu Hertin juga tugas-tugas di LSAK tetap, jadi teman-teman tolong bilangin ke anak-anak, nanti teman-teman kalian nanti bilangin lihat semua pekerjaannya ada di LSAK gitu ya. Luar biasa, terima kasih sayang, terima kasih. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat dan membuat kalian menjadi lebih baik lagi, menjadi siswa yang lebih kritis lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya anak-anak, selamat bekerja ya di rumah. Selamat mengerjakan proyek. Ya, Bu Hertin, Bu Rika, hatur nuhun pisan. Ya, Mangga. Bisa juga nanti ada inspirasi supervisi virtual. Nanti saya sampaikan kepada para kepala sekolah. Hatur nuhun Ibu. Hatur Terima kasih, Pak. nuhun. Mohon masukan ini ya, sarannya. Oke, makasih. Ya anak-anak silakan boleh leave room ya.